Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Ini adalah kabar yang mengejutkan, kabar yang menyedihkan untuk kita para pecinta bola mania. Dan semoga saja seorang Coach Sintayong dengan keprofesionalitasnya, dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dia mampu untuk menempatkan orang yang tepat guna mengganti posisi dari Nathan Joe. Ya, karena berita yang lagi heboh, lagi ramai bahwa Nathan Joe telah kembali ke klub asalnya di Belanda. Tentu seorang Nathan Joe yang kita kenal semenjak bergabung dalam timnas U23 ini, beliau adalah pribadi yang begitu luar biasa. Boleh dikatakan sebagai bintang lapangan juga. Ya, mungkin ini adalah keputusan yang tidak semua orang bisa menerimanya. Tetapi apapun itu, kita harus tetap menaruh rasa hormat, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Nathan Joe ini. Dan berikut ini adalah keterangan resmi dari orang-orang PSI, dan juga kita akan mendengarkan bersama-sama komentar-komentar dari netizen terkait dengan Nathan Joe ini. Mari kita cek videonya. Pak. Katanya Nathan kemarin langsung ke Amsterdam ya Pak habis pertandingan. Oh, ya gini ya ceritanya nih sebenarnya ya, biar teman-teman tahu juga. Kan Pak Erik ini memberikan target ke STY untuk bisa masuk 8 besar. Tapi kan Pak Erik nggak hanya ngomongin target, tapi beliau juga dukung gitu sepenuhnya gitu ya. Makanya beliau mengusahakan pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu bisa bermain, termasuk Nathan. Sayangnya Nathan ini kan tidak dikasih awalnya oleh klubnya, nggak diberikan. Tapi Pak Erik itu lobby kuat, kenceng lah ke klub. Nah, klubnya akhirnya bilang, apalagi Pak Erik bilang, ini sampai lolos grup deh gitu, supaya bisa lolos. Ya udah, tolong dong diupayakan gitu Nathan gitu. Akhirnya klubnya bilang oke ya, sampai lolos 8 besar ya gitu. Ya akhirnya klubnya ngasih, dan ya kita harus penuhi janji setelah lolos di grup, ya harus dipulangkan ke grupnya. Tapi supaya yang maksimal yang bisa kita upayakan supaya Nathan bisa main dan mensupport tim kita, dan juga supaya STY dapat mencapai target tersebut gitu. Jadi ya semua diupayakan lah oleh Pak Erik, Pak Ketum kita. Ya seperti kemarin lah, liga dihentikan pakai rem tangan kan, rame kan, tapi kan ternyata terbukti nih, itu kan usaha upaya supaya timnas kita baik gitu, lengkap lah timnya. Kalau nggak dihentikan harus cuma 9 pemain kita dari LIB yang bisa masuk, dikasih sama klubnya. Makanya Pak Erik rem tangan, berhenti, diambil pemainnya, habis itu bisa main, dan hasilnya seperti sekarang. Apa kayak main Justin Hamner tuh, kalau kita lobby terus tuh klubnya di sana gitu, akhirnya bisa juga ya. Terus Nathan, ini upaya kita supaya target yang kita inginkan tercapai, dan tercapai kan. Jadi upaya-upaya lah gitu, apa boleh buat, tapi ini usaha terus dilakukan gitu ya. Saya teringat dengan bahasanya Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang mengatakan bahwa naturalisasi demi prestasi. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, mungkin berita ini ada
yang menjadi berita sedih buat kita, tetapi di sisi lain sebagai supporter sejati timnas Indonesia, kita harus menaruh kepercayaan penuh kepada coach, kepada Sintayong dalam memilih pengganti. Siapa kira-kira yang akan mengisi posisi dari Nathan Joe ini? Ini semua kita kembali lagi kepada coach Sintayong, karena pada akhirnya keputusan-keputusan yang diambil oleh coach Sintayong tentunya adalah yang terbaik. Dan pastinya coach Sintayong sudah punya prinsip bahwa Indonesia harus menang, menang, dan menang. Saya berharap bahwa kita para pecinta bola mania tetap yakin, tetap optimis, tetap percaya diri, dan tetap memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, kepada timnas Garuda. Karena walaupun tanpa Nathan Joe, kita masih mampu untuk terus melakukan dan mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Berikut ini saya akan sajikan beberapa komentar dari netizen. Semoga saja bisa menghibur kita semua. Mari kita cek videonya. Di balik kemenangan timnas Indonesia dari Jordan tadi malam, pagi ini gua dengar kabar kalau Nathan Joe Aon mau pulang ke Belanda tinggalkan timnas Indonesia. Awalnya gue bingung kenapa tiba-tiba Nathan mau pulang ke klubnya. Ternyata guys, klubnya Nathan Joe Aon yaitu SC Heerenveen cuma ngasih waktu 1 minggu untuk Nathan bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia U23. Ini gue nggak tahu keputusannya udah final atau masih bisa diusahakan lagi ya. Tapi yang jelas Nathan bilang dia masih berusaha meminta ke klubnya untuk tetap mengizinkan Nathan bermain dan membela timnas Indonesia, seenggaknya untuk di babak perempat final aja. Kalau klubnya setuju, berarti Nathan kemungkinan akan pulang ke klubnya hari Jumat dini hari mendatang setelah pertandingan babak perempat final selesai. Waduh guys, gimana menurut kalian ini? Kalau ternyata klubnya nggak mengizinkan Nathan bermain di babak perempat final, ini pemain inti timnas kita loh. Nathan Joe Aon dipanggil lagi sama klubnya Heerenveen untuk kembali ke Belanda. Ini mengagetkan sih, karena Nathan ini kan inti banget ya di timnas Garuda Muda. Lo bisa lihat kemarin Nathan tuh mainnya udah kayak badak guys, dimana-mana tuh ada Nathan. Dan ternyata guys, Liga Belanda selama seminggu ke belakang itu lagi libur guys. Kalian bisa lihat lah storynya Tom Haye aja lagi main golf. Dan ini para pemain lagi libur karena kalau nggak salah tuh ada cupnya Belanda ya. Dan Nathan ini harusnya liburan, tapi dia dedikasiin untuk timnas Garuda Muda. Jadi gokil sih buat Nathan. Alih-alih main di quarter final, tapi dia harus dipanggil. Gue nggak tahu sih tujuannya manggil apa. Siapa tahu ya, karena Nathan mainnya bagus di Piala Asia ini, dia dipanggil karena mau di-set untuk jadi DM guys di Heerenveen. Siapa tahu ya kan? Karena kan minute play dia kurang ya. Siapa tahu setelah ini minute play dia tinggi karena setelah pelatih ngelihat permainannya bagus di timnas. Ya tapi ada yang bilang timnas kita lagi mau nego sama Heerenveen untuk bawa Nathan lagi, tapi kayaknya nggak mungkin deh karena Nathannya udah kesana. Doainnya yang terbaik buat Nathan, oke? Dan kita harus tetap kuat untuk lawan Jepang atau Korsel penentuannya malam ini. Ya jangan lupa follow gua untuk info timnas selanjutnya. Thank you. So my grandfather is from Indonesia and from Semarang. So yeah, in this way, from my Indonesian roots. I think I focus on the left back or the left central defender. Mark helped us here with translating, and a lot of the boys talk like English. There are just some words, but just when you play football, you understand each other. You don't have to talk that much. At the moment, I wasn't really playing at Swansea, and I'm young. I just want to play. And some clubs came that they wanted me on loan, and yeah, I knew the people at Heerenveen. I talked with them before already, and they came. So yeah, it gave me a positive feeling, and that's why I just chose to go for Javier. Goedenavond, Sportclub Heerenveen. Met name de heer Flopperdaan en alle bestuursleden, maar ook hoofdtrainer de heer Kees van Wonderen en zijn assistenten. Voordat ik begin, laat ik me eerst voorstellen. Mijn naam is Justinus Laksana. Ik ben voetbalcommentator vanaf 2007. En namens alle, meerderheid van 275 miljoen voetbalminnen in Indonesië willen we vragen of
Nathan Joaon nog een weekje bij ons mag spelen. Want zoals jullie weten, wij zijn gekwalificeerd en vanaf de groep, we spelen de kwartfinale op donderdagavond en wij hebben Nathan echt nodig. Ik weet en ik wil ook hartstikke bedanken dat Nathan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sampaikan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan informasi pemain dari Nathan Joe ini. Jadi dalam cuplikan video yang terakhir tadi, ketika kita mendengar penyampaian dari Coach Justin lagi berusaha untuk menegosiasi kembali ke pihak klubnya agar si Nathan ini bisa main di Indonesia, bergabung bersama timnas Indonesia sampai di masuk perempat final. Jadi kurang lebih artinya seperti itu. Dan saya berharap bahwa kita para pecinta bola mania tetap memberikan support yang positif, membangun narasi-narasi yang positif agar menjadi bahan motivasi untuk seorang Coach Sintayong yang tentunya kita harus bangga dan kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada beliau karena memang sejarah telah mencatat bahwa ada perubahan yang begitu luar biasa dalam dunia olahraga di timnas Indonesia. Dan dengan demikian semoga saja informasi-informasi terkait dengan Nathan Joaon ini bisa menjadi bahan referensi buat kita semua, dan juga kedepannya kita harus tetap optimis bahwa kita pasti bisa, Garuda pasti menang bersama Sintayong, bersama PSSI, dan bersama timnas Garuda kita pasti akan tetap jaya. Mungkin itu saja komentar singkat saya, dan saya mohon maaf karena cuplikan video saya kali ini hanya seputar Nathan Joaon aja. Dan mari kita tunggu di episode selanjutnya tentang informasi-informasi olahraga yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.